Pak Syafri Syamsuddin, Menhan kita, itu tiba-tiba memaksa kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan darurat militer di Indonesia. Bahkan sudah proposalnya itu sudah diajukan ke meja Pak Prabowo. Dan bukan hanya itu, Pak Menhan juga memaksa Pak Listio Sigit, Kapolri Indonesia, untuk segera mundur dan mempertanggungjawabkan keamanan di Indonesia yang tidak bisa dia selesaikan. Jadi ada amarah di antara para pejabat-pejabat publik kita itu. Dan darurat militer itu sempat dipaksakan sampai akhirnya ditahan oleh Pak Dasko. Nah, Pak Sufmi Dasko itu berdebat cukup hebat dengan Pak Syafri Syamsuddin, apakah Indonesia harus melaksanakan darurat militer atau tidak. Pak Dasko itu mengatakan kalau Indonesia menerapkan darurat militer, maka kemarahan rakyat Indonesia akan menjadi semakin besar dan itu akan diarahkan kepada Pak Prabowo dan itu akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo dan itu dampaknya akan menjadi sangat-sangat buruk. Sehingga Pak Dasko langsung memutuskan, Pak Menhan jangan buru-buru, titik sampai sini gitu ya. Selesai, jangan macem-macem gitu ya. Ada perdebatan hebat di antara mereka. Begitu. Jadi apakah Baraya sudah menyimpulkan bahwa pelakunya adalah TNI? Nah, sayang sekali luar biasanya adalah berita tentang perdebatan antara Pak Dasko dengan Pak Syafri itu hanya bisa saya temukan di satu media saja, yaitu Tempo. Tidak ada media yang lain yang memberitakan itu. Bahkan berita-berita yang lain justru menyangkal itu. Nah, jadi dalam hal ini, A, kemungkinannya adalah TNI memang benar-benar berniat untuk melakukan darurat militer, atau B, sebenarnya TNI difitnah. Salah satunya adalah oleh Tempo. Tempo dalam hal ini kita ketahui sebagai media di Indonesia yang selalu mengkritik pemerintah dan memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan media-media di dunia internasional. Media-media globalis yang memperjuangkan hak asasi manusia, liberalisme, dan lain sebagainya. Baraya tentu saja sudah tahu reputasi Tempo itu seperti apa. Nah, tapi balik lagi, apakah Tempo yang salah ataukah dia yang menyebar fitnah, menyebar framing, atau memang sebenarnya dialah satu-satunya media yang tidak sanggup dibayar oleh pemerintah di Indonesia, oleh elit-elit politik di Indonesia, sehingga dialah yang memberitakan kebenaran satu